Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua ya, Huda Mustahar. Ya, jadi di video gua kali ini gua akan membahas atau mereview sebuah motor, yaitu motor Yamaha Aerox 155cc tahun pembuatan 2019. Jadi sebelum kita bahas fitur-fitur dan lebih lengkap detailnya, yang belum subscribe silahkan subscribe di kolom sisi sebelah kiri bawah ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Ya oke, sebelum kita review lebih lanjut motornya, kita bahas dari segi pasaran harga dulu ya. Jadi untuk segi pasaran harga dari motor Yamaha Aerox ini 155cc yang tahun 2019 itu pasaran harganya di kisaran mulai dari 17 juta sampai 19 juta. Jadi untuk harga pasaran tahun 2019 itu 17 sampai 19 juta ya, masih tergolong tinggi. Jadi jatuh dari harga barunya nggak terlalu jauh ya. Pasarannya 17 sampai 19 juta. Terus kemudian dari segi pasaran sekitar segitu, yang minat bisa cari di marketplace, OLX atau tempat jual beli online lainnya, banyak ya di pasar-pasarannya. Jadi untuk motor yang ada di sebelah kita ini, kita lihat dari segi sisi warnanya dulu ya. Jadi untuk warnanya ini dia warna biru tua gelap ya. Perpaduan antara warna biru dan warna apa ini? Warna gold emas. Dan peleknya juga depan belakang udah berbeda ya. Yang belakang warna biru, yang depan berwarna hitam. Jadi motor Yamaha Aerox tahun 2019 ini untuk harga barunya di harga 24 juta sampai 26 juta. Yang khusus yang tahun 2021 ini ya, keluaran 2021. Jadi yang untuk tahun 2019 ini udah nggak keluar lagi. Sekarang udah keluar yang modelnya dia facelift. Jadi untuk lampu depan ini udah lebih facelift dari yang ini. Kemudian kita sudah bahas segi warna, kita bahas lebih detail lagi fitur-fiturnya. Kita akan mulai dari bagian sisi depan ya. Ya, jadi untuk sisi depan motor Yamaha Aerox ini sudah dipasang visor. Jadi sudah menggunakan visor, di sini berbentuk segitiga. Dan di sini sama yang pemiliknya sudah dikasih stiker Vadik Aerox People ya, sudah ditambahkan untuk stiker-stikernya. Nah, untuk sisi segi stang ini dia berbentuk segitiga ya. Dia berbentuk segitiga, di sini ada tulisan Blue Core. Dan di sini sudah dipasang variasi sama pemiliknya. Jadi sudah ditambah tabung minyak rem di sini, variasinya tabung minyak rem. Kemudian kita lari ke sini, sisi segitiga depan sini, dia di sini ada logo Yamaha, dan di dasinya sini dia berwarna gold ya, berwarna gold ya. Terus di segitiga sampingnya sini kanan kirinya berwarna biru tua. Kemudian untuk dari segi lampu, nah ini yang untuk dari segi lampu ini termasuknya sangat menunjukkan bahwa motor Yamaha Aerox ini bertampil lebih sporty ya dibanding motor-motor yang lainnya. Nah, jadi untuk segi lampu depan dia berbentuknya hampir mirip dengan motor Vario. Jadi untuk motor-motor zaman-zaman tahun sekarang ini, keluaran-keluaran baru, dia semua motor sudah menggunakan lampu facelift dan menggunakan lampu HID, lampu LED berwarna putih ya. Nah, jadi berbentuk gini, jadi ada lekukannya segini. Dan di sini sudah dipasang lampu lis oleh pemiliknya, menambah kesan lebih sporty ya dari motor Yamaha Aerox ini. Dan di sisi sebelah lampu utama ini ada lampu sen kanan dan kiri. Dia lampunya kecil ya di sini,
kanan dan kiri. Sisi kanan dan kiri ada lampu sennya lebih kecil. Dan di sisi bawahnya lagi sini terdapat lampu senja. Jadi yang lebih menambah terkesan lebih mewah lagi dari motor Aerox ini, di sini sudah terdapat lampu senja yang misah dengan lampu utamanya. Jadi biasa di motor-motor lainnya lampu senja itu kan menyatu ya biasanya dengan lampu utama. Dan di sini dia sudah misah untuk desain lampu senjanya. Kemudian kita akan beralih ke spekbor bagian depan. Spekbor bagian depan berwarna gold juga ya, berwarna gold. Dan di sini ada stiker stripping ABS. Dan di sini dipadukan dengan plastik kasar ya, berwarna hitam. Jadi perpaduan antara warna gold dan hitam menambah kesan lebih elegan ya dari motor Yamaha Aerox ini. Ya, habis itu untuk sisi cakram dia sudah menggunakan rem cakram untuk Yamaha Aerox ini. Ya, jadi dia sudah menggunakan disc tipe wave ya untuk pengeremannya. Kemudian untuk ban bagian depan, dia menggunakan ukuran 110/80. Jadi untuk Yamaha Aerox ini menggunakan velg ring 14 dan menggunakan ukuran ban 110/80, sama seperti motor Vario ya untuk ukuran jenis ring velgnya. Dan menggunakan ban bermerek IRC untuk bannya, ban bermerek IRC. Terus untuk dari segi fairing depan kita bahas sekarang. Ya, di segi fairing ini terkesan sangat elegan ya. Karena di sini dipadukan juga untuk sisi samping sini, di sini ada plastik halusnya. Dia berwarna biru untuk plastik halusnya ya. Dan di sini terdapat logo timbul dari lambang dari Yamaha. Ada logo timbulnya. Di sini dibalut dengan plastik kasar. Jadi perpaduan antara plastik halus dan kasar di sini ya. Kemudian kita akan bahas lagi untuk tempat kaki-kaki ya. Jadi di sini buat tempat kakinya termasuknya lebih lega. Dia kesannya tanggung sih sebenarnya. Jadi dia hampir menyerupai dari motor-motor NMAX, cuma dia lebih terkesan agak pendek sedikit ya dari motor NMAX. Emang untuk motor Aerox yang ukuran 155 cc ini didesain dengan emang desainannya khusus untuk motor yang sporty, untuk desain Aerox yang 150 cc ini. Dan di sini untuk dashboard depan ini dia berwarna hitam. Di sini plastiknya kasar ya, berwarna hitam dengan lekukan-lekukannya di sini. Dan untuk tempat pengisian bahan bakar minyak dia sudah sama dengan motor-motor Yamaha NMAX. Jadi dia sudah tidak di bawah jok lagi. Dia sudah di sini ya untuk tempat pengisian bahan bakar di sini. Kemudian di sisi samping sini terdapat bodi samping sini berwarna gold juga, dengan dibalut dengan plastik halus berwarna gold. Dan ada stiker stripping VVA di sini, ada strippingnya ya di sini. Habis itu di sini ada plastik kasar juga di samping sininya, dan di sini terdapat step untuk penumpang. Jadi untuk varian step di motor-motor yang keluaran terbaru sekarang dia sudah full aluminium untuk stepnya. Ya, sekarang kita beralih ke sisi sini. Terus kemudian di sini bodi sampingnya dia sudah berwarna biru gelap untuk bodi samping, sisi bodi samping berwarna biru gelap. Dan di sini terdapat plastik kasarnya berwarna hitam. Kemudian kita lihat dari segi radiator sekarang. Jadi untuk sisi radiator dari motor Aerox 155 cc ini dia sudah diganti untuk cover radiatornya. Jadi sudah tidak menggunakan cover radiator yang aslinya lagi. Untuk cover radiator dia yang aslinya dia menggunakan bahan plastik ya untuk yang aslinya. Jadi dia sudah diganti sama pemiliknya menggunakan yang full aluminium sekarang untuk dari cover radiatornya. Jadi untuk motor Yamaha Aerox 155 cc ini dia karena kapasitas cc-nya yang tergolong besar ya, 100 dari motor-motor Matic
kecil lainnya. Makanya dia sudah dilengkapi dengan menggunakan air pendingin, yaitu air coolant radiatornya. Kemudian untuk segi knalpot, ini sangat menarik nih. Untuk knalpotnya dia sudah diganti menggunakan knalpot racing. Dia mereknya menggunakan F2 Racing Egghouse. Jadi untuk knalpotnya sudah menggunakan merek F2 Racing Egghouse ya. Suaranya bulat, ngebas bulat untuk knalpot F2 ini. Kemudian untuk motor Yamaha Aerox 155cc ini udah menggunakan dia arm ya, udah menggunakan arm. Dan kemudian kita akan beralih ke sisi belakangnya lagi. Nah, untuk sisi belakang ini dia sudah menggunakan double shock ya. Untuk motor Aerox 155cc ini udah menggunakan double shock kanan dan kiri. Di sini shocknya berwarna hitam ya untuk motornya, shock berwarna hitam. Terus untuk ukuran ban belakang dia menggunakan ukuran 140/70 ring 14. Ya, jadi untuk motor Yamaha Aerox 155cc ini dia untuk pelek belakangnya sudah menggunakan lebar 3,15 inci ya, ukuran lebar dari motor pelek belakang motor Aerox ini. Ya, kemudian kita sekarang akan beralih ke sisi belakang dari motor Yamaha Aerox ya. Jadi untuk sisi belakang di sini sangat menarik sekali ya untuk bagian dari lampu stop lamp-nya. Dia didesain lebih kecil ya dari motor-motor lainnya supaya terkesan lebih sporty. Jadi untuk motor Yamaha Aerox ini untuk desainan lampu belakang dia lebih kecil, dan di sini dia sudah menggunakan lampu HID atau lampu LED juga ya. Kemudian di sisi bagian spekbor belakang, untuk sisi bagian spekbor belakang dia dibalut dengan warna hitam ya di sini. Dan di sini ada moncongnya, jadi di bagian spekbor belakang ada moncongnya. Di sini nih ada lampu ya, jadi untuk lampu penerangan dari bagian plat nomor di sini. Kemudian di sisi belakang sini sampingnya terdapat lampu sen belakang kanan dan kiri untuk sisi sampingnya. Kemudian di sini ada mata kucing. Nah, untuk desain dari motor Yamaha Aerox ini yang ada di samping kita ini, spekbor belakang sudah dipotong. Jadi kebanyakan motor yang saya konten sudah dimodifikasi ya. Dan rata-rata orang yang gemar memodifikasi motor-motor besar seperti Matic besar seperti motor-motor NMAX, terus Aerox, dia kebanyakan rata-rata banyak yang memotong dari sisi ini ya, sisi spekbor belakang ini dipotong, jadi supaya terkesan nambah lebih sporty. Jadi ketika dipotong maka ban belakang ini terlihat lebih besar. Jadi kalau untuk spekbor bawaan aslinya itu kan dia lebih besar ya, makanya ban bagian belakang ini kesannya lebih tertutupi kalau nggak dipotong. Makanya rata-rata orang kebanyakan pada memotong dari segi spekbor dari motor Yamaha Aerox ini. Untuk saya pribadi melihat tampilan seperti ini lebih bagus ya, dan lebih terkesan lebih elegan. Makanya untuk para peminat modifikasi kebanyakan banyak yang memotong dari segi spekbornya. Terus untuk di sisi mata kucing ini sudah ditambah stripping bertuliskan spray. Kemudian sekarang kita akan bahas dari segi sebelah kiri ya. Ya, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri dari bagian motor Yamaha Aerox ini. Jadi di sisi sebelah kiri di atas ini terdapat cover dari filter ya. Di sini dibalut dengan plastik kasar berwarna hitam, dan di bawahnya lagi terdapat cover CVT. Jadi di cover CVT sini ada bertuliskan logo Yamaha. Jadi untuk kapasitas oli dari motor Aerox 150cc ini dia menggunakan 1 liter kurang untuk kapasitas oli ya. Kemudian di sisi samping sini juga terdapat step dari penumpang. Dia sudah dibalut dengan full aluminium untuk segi stepnya. Di sini terdapat step samping juga ya.
Jadi untuk motor Aerox 150 yang kita review ini, dia sudah menggunakan keyless, jadi lebih aman jika motor menggunakan kunci keyless ya. Jadi untuk Aerox 155 cc ini ada yang sudah menggunakan keyless dan ada juga yang belum menggunakan keyless ya. Jadi yang kita review ini sekarang dia sudah menggunakan sistem keyless untuk pengunciannya. Kemudian kita beralih ke tempat kaki lagi. Untuk tempat kaki sebelah kiri ini, di sini dibalut dengan plastik kasar, dan yang lebih menarik lagi, jadi untuk bawaannya dari dealer kita beli baru, dia sudah ada bawaan karet kaki-kakinya. Jadi dia lebih aman dan dia lebih safety ya, nggak mudah lecet terkena goresan dari alas kaki kita. Di sini sisi bodi samping sini juga berwarna gold, dan di sini terdapat striping VVA ya. Kemudian di segi samping sini juga dibalut dengan plastik kasar berwarna hitam, dan di sini plastik halus berwarna biru tua, dan di sini ada lambang timbul dari Yamaha. Dan di sini dibalut dengan plastik kasar juga ya. Jadi untuk motor yang sedang kita review ini, Yamaha Aerox 155 cc ini, kalau untuk segi tampilan dia emang terkesan sangat sporty sekali ya, karena emang desain dari motor Yamaha Aerox 150 cc ini emang didesain khusus buat yang hobi sporty sama yang suka top speed. Jadi untuk cc-nya 155 cc untuk motor Aerox ini. Mungkin untuk kecepatan atau torsinya mungkin nanti bisa kita lihat di bawah ini ya, nanti saya tampilkan untuk spek dari motor Yamaha Aerox 155 cc ini. Jadi untuk spek nanti bisa dibaca ya di sini speknya. Jadi untuk konsumsi dari bahan bakar motor Yamaha Aerox ini, 1 kilo bisa mendapat 47 sampai 50 kilo ya kalau untuk luar kota. Mungkin kalau dalam kota bisa dapat 40 sampai 42 km untuk dalam kota. Kemudian untuk tempat pengisian bahan bakar, tangkinya dapat menampung sekitar kurang lebih 5 liter untuk kita isi bahan bakar ya. Termasuk cukup. Sekarang kita akan beralih ke sisi stang ya. Jadi untuk stang dari motor Yamaha Aerox ini sudah dimodifikasi oleh pemiliknya. Jadi untuk hand gripnya dia sudah diganti ya, menggunakan merek RCB. Untuk hand gripnya sudah diganti menggunakan RCB. Dia lebih keset. Jadi untuk mengendarai motor ini dengan hand grip merek RCB ini tidak licin ya. Kalau bawaan orinya itu kan licin ketika tangan berkeringat, tapi kalau udah diganti dengan yang hand grip yang variasi, dia nggak licin ketika kita sentak gasnya. Untuk segi spion juga dia sudah diganti, di sini ditutup ya sama pemiliknya. Dia sudah diganti menggunakan spion jalu. Sudah diganti spion jalu, tapi nggak tahu ini mereknya apa, nggak ada mereknya spion jalunya. Dan di sini terdapat handle rem. Di sebelah kiri ini rem belakang, dan di sebelah kanan ini handle rem depan ya. Jadi untuk handle rem sudah dibalut dengan warna chrome untuk handle remnya. Kemudian kita bahas tombol-tombolnya dari segi sindul ya. Dan di sisi stang bagian kiri di sini ada tombol lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Kemudian di bawahnya ada tombol lampu sen kanan dan kiri ya. Di bawahnya ada tombol klakson. Untuk di sisi stang sebelah kanan ini terdapat tombol ISS ya, idling stop system. Jadi fungsi dari tombol idling stop system ini, ketika kita berada di lampu merah, dalam hitungan detik motor kita akan berhenti dengan sendirinya. Tapi ketika kita pencet off ke atas, maka motor kita nggak akan berhenti ya. Jadi selayaknya motor matic lainnya, dia akan tetap hidup. Kemudian di bawahnya sini ada tombol starter
Dan di bawahnya sini terdapat tombol untuk lampu ini ya, tambahan untuk lampu variasinya. Kemudian untuk dari bentuk sisi stang ini dia terkesan lebih mewah ya untuk dari motor Aerox 155 cc ini. Dia lebih luas. Jadi untuk bagian dari speedometer ini tampilannya dia lebih luas. Dan di tengah-tengah sini terdapat stiker timbul dari Yamaha. Nah, sini dibalut dengan plastik kasar ya, kanan dan kirinya. Dan di sini ada stiker timbul stop and start system. Ya. Sisi depan sudah, sisi samping udah, belakang udah. Sekarang kita akan bahas ke bagian jadi untuk dashboard dari motor Yamaha Aerox ini dia sudah ada tutupnya. Nah ini ya untuk dashboard, segi dashboardnya dia kita tekan gini dia mengunci dengan sendiri. Jadi kalau ingin membuka kita harus tekan kembali. Nah, jadi sangat unik ya, beda dari motor-motor lainnya ya untuk sisi dashboard. Di sini lebih aman karena dia udah menggunakan tutup. Untuk motor-motor lain kan biasanya sisi dashboard itu masih belum ada tutupnya ya. Kemudian di samping sebelah sini ya dia sudah ada kontaknya ya, jadi dia sudah menggunakan keyless juga dan dilengkapi dengan alarm. Di sini ada tempat untuk membuka set full ini, untuk membuka tutup dari bahan bakar, dan set ini untuk membuka jok. Jadi untuk joknya sendiri terkesan lebih empuk dan cukup lega untuk sisi jok pengemudinya ya. Tapi yang sangat disayangkan sekali untuk sisi jok penumpang ini terkesannya lebih kecil ya, untuk bagian joknya lebih kecil. Cuma ya terkesan empuk juga kalau di bagian joknya. Cuma dia lebih kecil. Di sini dibalut dengan, untuk jok depan dia dibalut dengan ini ya, kulit. Ya, jadi untuk segi dari sisi jok motor Yamaha Aerox ini termasuknya cukup lega ya. Dia hampir sama dengan luasnya hampir sama dengan motor Yamaha NMAX untuk sisi joknya. Untuk menaruh helm half face positif masuk kalau semuanya untuk helm half face. Tapi kalau helm full face masuk semua juga ding. Kalau untuk helm full face masuk semua. Dan di sini terdapat bagian dari aki ya. Jadi untuk aki dari motor Yamaha Aerox ini dia sudah berada di dalam jok. Ini kalau untuk membuka aki tinggal dibuka aja. Di sini ada sisi baut kanan dan kirinya ya, ada dua. Untuk bagian jok termasuknya nyaman ya. Ada 3 jengkalan lebih kalau untuk panjangnya dari depan ke belakang untuk bagian joknya. Untuk lebar kurang lebih 2 jengkalan untuk bagian joknya. Ya, yang pengen cari motor Yamaha Aerox, motor ini kalau menurut saya sangat recommended sekali ya. Apalagi untuk bagi yang penggemar atau pecinta touring ya, yang pencinta touring, motor ini sangat cocok sekali untuk touring. Dan yang sisi positifnya kalau menurut saya, jadi yang punya motor-motor Yamaha Aerox ini banyak ya komunitasnya. Jadi ketika kita ada trouble di jalan atau masalah apa-apa, banyak komunitas dari motor Yamaha Aerox 155 cc ini. Makanya saya bilang motor ini sangat recommended sekali kalau bagi pencinta touring atau pencinta top speed. Kalau untuk pasaran tadi sudah dijelaskan ya di awal video kita, mungkin sekitaran 18 sampai 19 juta untuk pasaran secondnya. Ya, kita sudah selesai bahas dari semua fitur-fiturnya. Jadi yang belum subscribe bisa tolong bantu di subscribe, karena subscribe itu gratis guys.
tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi tolong di subscribe, yang belum subscribe di tombol di bagian bawah sebelah kanan ini ya. Nanti yang belum subscribe, mungkin yang pengen cari bisa cari di toko-toko online banyak. Di contoh di Facebook, di OLX atau Marketplace dan lain sebagainya banyak. Karena terbilang cukup irit juga ya kalau untuk sisi BBM ya. Cukup irit juga. Makanya saya bilang motor ini sangat-sangat recommended sekali. Ya mungkin cukup sekian review dari motor Yamaha Aero 155cc ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.